Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bisilatil arham wa nahana anitafaruqi wal utswan. Bismillahirrahmanirrahim. As-silaturahim tatwilul umuri wa tazidu rizqa amma ba'd. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, selamat malam and sampurasun. Malam ini ada pertanyaan kepada Aki, bahkan sama sekali bukan dari orang Jawa Barat atau orang Sunda. Jadi orang Sunda juga ada yang bertanya, tapi ini dari luar Jawa Barat. Ki, bagaimana versi silaturahmi? Ini kan musimnya silaturahmi ya, pada awal Syawal ini. Versi silaturahmi dalam kasunaan. Sekali lagi mohon Aki adalah apa pendapat Aki yang diajarkan oleh para guru Aki. Jadi kalau berbeda biasa, tidak usah kita heboh, nggak apa-apa. Di dalam kasunaan, silaturahim itu artinya adalah silah itu nepungkeun, mempertemukan. Silah itu adalah mempertemukan. Rahmi atau rahim, kalau akhir dari beberapa ustadz katanya rahim. Karena kalau silaturahim itu adalah mempertemukan tangan, kalau silaturahmi katanya mempertemukan paha. Wallahu a'lam. Itu dari beberapa ustadz yang biasa ngaji di Aki lah gitu. Lain di Aki, di masjid yang Aki suka kunjungi. Nah, jadi mempertemukan. Rahim itu keselamatan. Jadi versi Sunda segala sesuatu yang menimbulkan keselamatan, mencegah ketidakselamatan begitulah ya. Soalnya itu adalah silaturahim. Jadi silaturahim itu adalah segala sesuatu yang mempertemukan keselamatan. Mungkin saja kita berantem, mengambil nembak bangsat, nangkap pencuri, itu silaturahim. Karena apa? Karena akan mempertemukan keselamatan. Maksudnya supaya orang itu tidak berbuat kesalahan. Itu sudah silaturahim. Itu di ajaran Sunda. Makanya wujudnya adalah silih asah, silih asih, silih asuh. Lengkapnya silih asah itu silih asahku pangabisa oleh keterampilan, silih asihku pangarti dengan ilmu, silih asihku panemu dengan penemuan pengalaman. Jadi tidak disebut silaturahmi dengan harta. Kenapa dalam ajaran Sunda? Karena silaturahmi kalau dengan harta hanya orang harta yang bisa memberikan kepada orang miskin. Tapi kalau ini nggak bisa. Misalnya dalam gotong royong membuat rumah dulu, orang itu membantu karena dia adalah bisa sebagai tukang kayu. Dulu itu ada yang bisa ngalah awi dan lain sebagainya. Itu sudah silaturahim di situ. Jadi sekali lagi silih asahku pangabisa, silih asihku pangarti, silih asuhku panemu. Panemu itu pengalaman. Jadi ini ajaran Sunda. Kemudian setelah itu kesininya ada kata-kata mutiaranya, seninya. Jadi Aki suka nyebutkan innallaha yuhibbun tuhibul zamal. Artinya adalah Allah itu mencintai keindahan. Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Nah, indah inilah yang ditulis. Itu indahnya Islam luar biasa. Kita tahu kan, dengan syair yang begitu bagus yang kadang-kadang orang manusia tidak mungkin bisa membuat seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu kan. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siapa yang bisa begitu? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, mina jinnati wanas.
As. Nah, ini juga orang Sunda juga membuat syair-syair seperti itu dalam silaturahmi, yaitu mun cager silih anjangan, boga rejeki silih asaan, mun gering silih ubaran, maot silih rasana. Itu budaya Sunda itu. Apakah ini budaya Sunda berasal dari Islam atau sebelum Islam sudah ada? Aki walau alam. Tidak bisa aki nyebut itu. Tapi yang jelas adalah silih asa, silih asi, silih asu itu, kalau itu adalah zamannya Pakuan Pajajaran, zamannya Siliwangi, itu adalah mungkin sebelum ajaran Islam datang itu sudah ada. Kemudian kesininya oleh para budayawan, oleh para nonoman. Nonoman itu anak muda dulu, bukan anak muda sekarang. Anak muda dulu dan sekarang juga sudah pada meninggal. Dilanjutkan, urang teh kudu nulung kanu butuh, nalang kanu susah, merek kanu daek. Nah, gitu kan? Begitu. Ya, ngahudangkeun kanu titeulem, nah gitu kan? Ngahudangkeun kanu labuh, nyait kanu titeulem. Begitu. Begitu mulianya banyak sekali. Nah, oleh karena itu di dalam Sunda diajarkan. Pada lebaran itu kan membagi makanan tuh. Makanan itu dulu tidak diantar begitu kepada orangnya, tapi disimpan di dapurnya. Karena dapur itu selalu terbuka dulu itu, tidak dikunci-kunci seperti sekarang. Dan makanan itu dibungkus dengan daun-daunan dan kemudian disimpan. Siapa yang memberinya tidak tahu. Itulah luhurnya orang Sunda, tidak usah harus kalau beri itu seperti sekarang pakai kupon, ngantri sampai terinjak-injak begitu. Disimpan. Hanya kesininya karena itu pakai rantang, ya pakai rantang. Kalau rantang kan itu sudah barang dibeli, ya tidak mungkin rantangnya tidak diambil, diberikan kepada orangnya. Itu ajaran yang seperti dulu. Makanya dari itu kita itu di dalam silaturahmi orang Sunda itu tidak harus diberitahukan kepada orang lain. Tapi sekarang banyak diberitahukan, dibikin konten, ya nggak apa-apa. Mungkin itu zamannya sekarang diberitahukan, bisa itu menjadi contoh atau bisa untuk mencari duit. Lain dengan Aki punya YouTube nggak jadi duit, nggak apa-apa ya itu. Nah, jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan menyelamatkan atau yang istilahnya adalah mempertemukan keselamatan, itu adalah silaturahmi. Nah, sekarang dengan pekerjaan kita KB. Apakah KB itu silaturahim? Kalau menurut Aki silaturahim. Bukan karena Aki pensiunan BKKBN, bukan. Karena apa? Karena KB kan bertujuan yang pertama adalah mencegah mara bahaya di masa yang akan datang. Yang pertama bahwa orang itu harus sehat sehingga ada penjarangan. Kehamilan itu kan harus sehat. Anaknya juga harus sehat. Ya, kemudian kalau terlalu banyak itu juga mungkin kemampuan kita diuji oleh Allah. Jadi jangan nekat, kan ada pejabat katanya orang yang KB itu adalah sombong. Itu salah orang pejabat ngomong gitu. Sombong mau diberi oleh Allah ditolak, tidak menolak. Siapa yang bisa menolak kehendak Allah? Keliru itu pejabat itu. Walaupun dia itu wali kota, akhirnya. Jadi kita itu hanya memohon. Kan disebutnya doa dan usaha. Jadi ada doanya, ada usahanya. Kemudian sekarang yang terjadi apa? Anak tuh bercerai dengan suaminya punya anak lagi dari sini atau meninggal dunia, ya bapaknya jadi keberatan si ibunya itu kalau terlalu banyak, ya berjuangnya berat, tidak tersekolahkan. Apakah itu yang diinginkan oleh kita? Tidak. Karena orang Sunda itu kemarin Aki sebut harus nanjir, harus bangar, harus nanjir, harus naik luhur, harus bersekolah. Begitu. Jadi itu adalah silaturahim kita kepada umat. Karena agama itu dilaksanakannya dengan dari gama. Dari gama itu pada umumnya dituntun oleh pemerintah. Itu yang memperkuat Aki bekerja di situ. Kalau enggak, Aki juga nggak akan bekerja di BKKBN. Masih banyak ya kehidupan yang lebih layak. Tapi keyakinan Aki mantap itu. Mantap jiwa. Begitu. Jadi kalau sekarang itu misalnya kemarin ya, mohon maaf nih Pak Gubernur, sampai dalam silaturahmi yang pertama kepada dinas DP 3 AKB ya, yang ibu-ibu itu langsung
Ibu dinas mana? Tapi apa kerjaannya? Sampai dia tanya begitu. Karena katanya koordinasi, kerjasama, membuat kebijakan, begitu. Mungkin tidak salah. Tapi ada keinginan langsung eksekusi. Langsung kita melaksanakan. Anak yang ada di pinggir jalan itu yang terlantar atau baik disengaja maupun tidak disengaja. Karena ada yang penjualan anak disengaja kan, itu harus benar segera harus tidak ada. Nah begitulah cara silaturahim dengan orang Sunda, cara-cara orang Sunda. Ya masih banyak cara-cara lain tapi karena kita batas kita insya Allah. Jadi sekali lagi silih asa, silih asi, silih asu, mun cager silih anyangan, boga rezeki silih asaan, mun gering silih ubaran, mawat silih rasaanan. Itu adalah pola silaturahmi Kasundaan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.